الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن wa idza ra'aka wa idza ra'a wa idza ra'a dan ketika melihat wadhkur maksudnya ingatlah ketika melihat. Siapa orang yang melihat? Yaitu alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Orang yang zalimi yang dimaksudkan dalam ayat ini asyraku, maksudnya orang-orang musyrik. Kalimat zalim itu kalau dipahami secara teks, secara bahasa itu luas. Karena zalim itu artinya melakukan perbuatan aniaya. Maka perbuatan zalim itu bisa dilakukan oleh siapapun. Baik mereka yang orang yang belum beriman, orang kafir, orang musyrik, maupun orang yang sudah
beriman. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, kata Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Maksudnya Allah mengharamkan itu bukan berarti terus secara hukum perbuatan zalim itu haram bagi apa? Allah, bukan. Jadi ketika Allah menyebutkan haram bagi dirinya itu bukan berarti Allah itu punya hukum. Nah, karena hukum itu berlaku bukan bagi Allah, hukum itu bagi manusia. Allah yang nggak punya hukum. Nah, makanya ada ilmu tauhid kan juga ada pembagian, ya, tentang apa sifat wajib, ya kan? Ada sifat apa? Ada sifat mubah, ini kan? Ada sifat wajib, ada sifat haram. Nah, itu bukan berarti terus menjelaskan berarti Allah kalau melakukan itu, melakukan sifat wajib berarti hukumnya wajib bagi Allah. Bukan begitu. Jadi bagi Allah itu tidak ada hukum. Kalaupun ada sebutan hukum bagi Allah itu hanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak mungkin dilakukan, gitu loh. Tidak mungkin dilakukan oleh Allah, gitu aja. Sama dengan ketika Allah itu punya sifat wajib, bukan berarti ya sesuatu itu sesuatu itu hukumnya kalau tidak dilakukan terus apa? Allah dosa. Enggak. Tapi yang dimaksudkan sifat wajib itu sifat atau perbuatan yang pasti ada bagi Allah. Dulu kalau kita belajar tauhid apa, Bu? Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Karena sifat Allah ada 20 ya. Wujud ditambah mukhalafatul lil hawadisi, kan itu kan sifat wajib. Jadi dari sifat wujud, wajib. Wajib bagi Allah itu wujud, contohnya. Wujud itu artinya apa? Ada. Artinya apa? Allah pasti ada. Ya. Qidam artinya apa? Allah itu ya paling terdahulu. Jadi tidak ada yang mendahului bagi Allah. Baqo artinya apa? Abadi, yang kemudian, yang tidak ada yang ya tidak ada batasan bagi Allah. Itu yang dimaksud dengan sifat Allah. Nah, maka ketika Allah mengatakan dirinya itu haram melakukan kezaliman, itu berarti Pak, Allah itu pasti tidak mungkin melakukan perbuatan zalim. Lah kalau ditanya, kan kadang-kadang ada juga orang yang bertanya begini, ya, katanya Allah itu maha penyayang, itu kan? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa kok harus ada yang disiksa di dalam neraka, kan gitu? Katanya Allah itu penyayang. Kenapa kok menciptakan manusia ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki? Itu kan berarti zalim. Nah, seolah-olah kan begitu ya. Nah, seolah-olah Allah itu tidak Allah itu tidak memberikan hak kepada orang yang sama. Nah, jadi kalaupun ada yang tidak baik menurut kita, itu bukan berarti Allah itu zalim. Justru disitulah letak keadilan Allah. Allah menciptakan neraka itu sebagai wujud atau sebagai bukti bahwa Allah maha adil. Adilnya di mana? Allah akan
menempatkan orang di neraka itu karena dia memilih hidup, ya, memilih kehidupan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Seperti apa? Ya ini manusia-manusia yang zalim itu. Nah, orang-orang yang zalim yaitu apa? Mereka yang melakukan perbuatan yang diharamkan. Allah mengatakan, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan perbuatan zalim itu dilakukan di antara kalian. Di antara manusia perbuatan itu juga diharamkan. Cuman bedanya haramnya bagi Allah itu pasti tidak mungkin Allah melakukan. Tapi kalau haramnya bagi manusia melakukan, gitu loh. Banyak apa sedikit? Banyak, ya. Jadi hukumnya haram bagi manusia, tapi banyak yang melakukan perbuatan zalim itu. Nah, maka oleh karena itu Allah Maha Adil. Seandainya ya Allah tidak menciptakan neraka, maka betapa tidak adilnya kehidupan. Mereka yang teraniaya tidak mampu untuk apa? Membalas, tapi kemudian ya mereka yang berbuat zalim enak-enak saja, tidak mendapatkan balasan karena mereka punya kekuatan. Nah, orang-orang zalim yang disebutkan dalam ayat ini itu siapa? Yaitu orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, bukan semua orang. Orang musyrik itu siapa? Ya, mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Di sini yang dimaksudkan orang musyrik. Orang musyrik berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, karena Pak, orang musyrik itu pasti dia melakukan perbuatan syirik, tapi belum tentu orang yang melakukan perbuatan syirik pasti dia itu orang musyrik. Nah, karena apa? Menyekutukan Allah itu banyak sekali. Ada yang terang-terangan jelas bisa dilihat. Itu namanya syirik jali namanya. Nah, syirik apa? Jali itu artinya jelas. Contoh apa? Memuja kepada pohon, ya kan? Menyembah kepada pohon, menyembah kepada laut, ya kan, kepada penguasa laut gitu, dan lain sebagainya. Itu jali namanya, sesuatu yang jelas. Nah, kalau ada orang Islam itu sih rasanya jauh kemungkinan dia melakukan perbuatan seperti itu. Ada orang Islam kalau dia menyembah kepada selain Allah secara apa? Zahir, tetapi tidak mustahil ada orang Islam yang melakukan penyekutuan kepada Allah tapi namanya khafi, yang samar, khafi, bukan kopi, bukan. Samar namanya, ya, khafi, ya, la yakhfa alaihi. Samar itu tidak terlihat, tapi dosanya tidak beda. Itu kenapa dikatakan khafi? Karena secara kasat mata tidak terlihat, tetapi sesungguhnya tingkat atau nilai dosanya sama. Ya, umpama ya menganggap atau meyakini ada benda yang mempunyai kekuatan atau keramat, ya, tidak disembah-sembah, tidak, tapi rasanya saya kalau tidak bawa ini, ya kan, saya nanti kalau tidak bawa ini bisa celaka. Nah, kan, entah itu berupa cincin, ya kan, atau berupa ya, atau kertas, ya kan, yang di situ dikasih raja, ya, jimat-jimat, ya, tulisan raja, atau berupa
apa sajalah yang diyakini itu punya kekuatan untuk bisa melindungi. Ya cukup dikasih ditaruh di sak atau di mana. Nah, menjadi apa? Menjadikan dia itu memujanya atau menjadikan dia sekutu selain Allah itu ketika dia punya keyakinan kalau bukan karena ini maka saya celaka gitu. Jadi kemana-mana nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa mengalahkan. Nah itu juga syirik, tapi syiriknya apa? Khafi. Itu juga termasuk yang yang peringatkan keras ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tamaim ya, tamaim, tamimah itu kan kalau kita itu jimat namanya, ya jimat. Nah tapi kalau orang-orang yang secara zahir disebutkan musyrik itu yang memang ya baik keyakinan maupun pengamalannya mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nah, mereka orang-orang yang menyembah selain Allah kelak nanti pasti kan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika orang-orang yang zalim mereka melihat azab baru melihat wa idza ra'al ladzina zalamu al-azab. Ketika mereka artinya orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik itu mereka melihat azab berarti belum masuk. Belum masuk. Baru melihat dari jauh saja bagaimana apinya ya kan? Bagaimana penjaga-penjaganya. Maka fala yukhaffafu, tidak akan diringankan anhum dari mereka walahum dan tidak pula mereka itu yungzarun ditunda atau ya diundur-undur ya. Nah, diundur-undur. Nah, jadi apa maksudnya? Satu dari sisi kualitas atau dari sisi ukuran siksa yang mereka akan dapatkan itu tidak akan dikurangi. Jadi ukuran panasnya sekian, gitu kan? Kalau mereka disiksa dengan katakanlah dipukul itu maka palu godamnya itu sekian. Gitu ya. Kalau mereka akan ikat dengan dengan rantai, nah maka besarnya rantai seperti ini dan seterusnya. Itu ukuran itu sudah tidak bisa lagi tidak bisa dikurangi. Nah, terus yang kedua dari sisi waktu atau dari sisi masa mereka disiksa di dalam neraka Jahanam juga begitu. Jadi tidak ada bahasa penundaan. Kalau di dunia kan hukum di dunia kan ada yang begitu. Di Indonesia kan ada ya penundaan, ditunda ya. Nah, ditunda mulai dari ada sidang ditunda, itu kan. Masa penahanan ditunda. Walaupun ditunda tapi sudah dihitung. Ya, sudah dihitung. Nah, mestinya tanggal 1, oh ditahannya nanti tanggal sekian. Nah, tetap dihitung sehingga
nanti waktu di penjaranya itu tidak selama yang diputuskan, sekian tahun, sekian bulan, malah apa cuman berapa bulan. Itu kalau hukum manusia. Tapi kalau ya hukum Allah itu dari sisi kualitas kualitas hukumannya dan waktu hukumannya itu sudah tidak bisa diringankan, tidak bisa ditunda atau dipotong lagi. Ya, kalau Al-Qurtubi mengatakan idla taubata lahum samma. Jadi kalau orang kafir itu sudah tidak ada taubat lagi di sana. Tidak ada taubat itu berarti tidak ada pengampunan. Ya, tidak ada remisi, tidak ada abolisi, ya kan? Tidak ada. Nah, ya tidak apalagi sokok menyokok ya. Ora sing disokok ora doyan ya. Terus wa idza ra'al ladzina asyraku, wa idza ra'a, dan apabila melihat alladzina asyraku, orang-orang musyrik. Nah, di sini langsung disebutkan ya, perbuatan zalim yang dimaksudkan adalah menyekutukan Allah. Ketika nanti mereka masuk ke dalam neraka, ya, mereka akan melihat syurakaahum. Mereka akan melihat sekutu mereka. Artinya sekutu itu maksudnya sekutu mereka itu bukan berarti sekutu perbandingan mereka, tapi sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah itu apa? Makhluk-makhluk yang dianggap Tuhan oleh apa? Manusia. Jadi itu sekutunya siapa? Sekutunya Allah gitu loh. Jadi Allah sebagai Tuhan kan mestinya tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang disembah selain Allah. Nah, kalau ada manusia menyembah selain Allah, ini namanya sekutu Allah. Nah, sekutunya Allah. Tetapi di sini disebutkan syurakaahum. Kenapa? Karena mereka lah yang mengangkat sekutu-sekutu itu menjadi sesembahan selain Allah. Maka di sini ya langsung menyebutnya syurakaahum. Kalau sekutu saya kan berarti orang yang selevel ya dengan saya kan gitu kan. Kalau ini bukan sekutu mereka, pada hakikatnya adalah makhluk-makhluk yang dianggap selevel dengan Allah. Nah, mereka sekutu-sekutu itu siapa? Macam-macam. Ada yang dalam bentuk asnam. Asnam itu apa? Patung, ya, patung, berhala-berhala. Entah itu patung, ya, Sang Buddha Gautama, atau patung Yesus, atau patung Bunda Maria, atau patung salib, ya, atau dalam bentuk batu atau pohon atau apapun lah yang mereka sembah, yang mereka puja di dunia ini, kelak mereka akan muncul sosok, ya, sosok serikat-serikat itu akan muncul di akhirat. Nah, makanya di dalam tafsir disebutkan annallaha yab'asu ma'budihim fayattabi'unahum hatta yuriduhumun nar. Jadi kelak nanti di yaumul kiamah, di akhirat, ketika Allah bangkitkan manusia, ahli neraka digiring ke neraka,
itu bersama dengan sekutu-sekutu mereka. Allah juga bangkitkan sekutu mereka, bahkan kemudian mereka juga akan yattabi'uhum, mereka akan diikuti seperti mereka mengikuti di dunia. Cuman nanti kalau di sana ya, kalau patung yang mereka sembah di dunia, kalau nanti di akhirat ya mereka bisa hidup, ya kan? Nah, ya patung-patung yang mereka sembah itulah yang kelak nanti akan menjadi bahan bakar neraka. Itu yang di dalam surat Al-Baqarah ya. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia wal hijarah dan batu-batu. Para ahli tafsir menjelaskan batu-batu yang menjadi bahan bakar neraka itu batu apa? Tidak semua batu, bukan batu yang jadi jalan raya itu, bukan, ya kan? Bukan batu yang kita pakai untuk pondasi rumah, apalagi pondasi masjid ya. Nah, tapi batu-batu yang dijadikan sebagai sesembahan, sebagai alat untuk memuja kepada selain Allah. Wal hijarah itu di situ. Nah, maka kelak nanti ya mereka itu dibangkitkan oleh Allah. Fayattabi'unahum hatta yuriduhum annar. Allah bangkitkan patung-patung itu, kemudian diikuti para penyembah-penyembahnya sampai menggiring mereka ke dalam neraka. Nah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu, fayattabi' man kana ya'budu syamsa asy-syamsa, wa yattabi' man kana ya'budul qamara al-qamara, wa yattabi' man kana ya'budu at-tawaghit at-tawaghit." Siapapun yang dia menyembah sesuatu, maka pasti dia akan mengikutinya. Sehingga orang yang menyembah matahari, dia pasti akan mengikuti matahari. Orang yang menyembah bulan, ya dia akan mengikuti bulan. Mereka yang menyembah tauhid, apapun bentuknya, dia akan mengikutinya. Kelak nanti di neraka, mereka pun lah yang akan mengantarkan ke dalam neraka. Nah, sehingga ro'au mereka itu bukan hanya melihat saja. Nah, tetapi bedanya kalau di dunia itu ittiba mereka itu atas dasar sukarela, bahkan dengan keyakinan mengikuti dialah yang menjadikan saya apa? Itu yang benar, ya. Menyembah ini yang apa? Benar. Sehingga kalau di dunia saya, tapi kalau di akhirat nanti terpaksa dia. Terpaksanya maksudnya apa? Terpaksanya dia tidak punya pilihan. Harus gitu loh. Sebab apa? Karena yang diikuti akan masuk neraka. Kira-kira mau nggak orang masuk neraka? Walaupun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan. Itu maksudnya terpaksa begitu ya. Ya. Jadi dia tidak punya pilihan untuk berjalan ke tempat lain. Kalau di sana bukan pilihan. Sehingga mereka itu kelak nanti di akhirat itu qalu, mereka akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Yang mereka panggil siapa ini? Tuhan siapa yang dimaksudkan? Allah. Kelak nanti di akhirat ya, mereka mengakui bahwa yang menjadi Tuhan mereka hakikatnya Allah, gitu. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa inilah Tuhan kami, hei Tuhan kami, tidak. Mereka tahu bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Ya. Nah,
Yang mereka panggil itu siapa? Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Haulai, mereka itulah. Syurakauna, sekutu-sekutu kami. Alladzina, yang kunna nad'u, kami menyeru, kami menyembah, ilaihim, min dunika, selain engkau. Nah, di hadapan Allah di akhirat itulah baru mereka akan menyampaikan pernyataan jujur gitu. Ya. Nah, pernyataan apa? Jujur, di mana mereka itulah, ya, atau Tuhan-Tuhan, patung-patung, berhala-berhala, atau makhluk-makhluk yang mereka sembah itulah yang menjadi apa? Objek sesembahan, di mana mereka punya harapan untuk bisa mendapatkan keselamatan hidup. Jadi kunna nad'u min dunik, kami dulu menyembah dia, meminta dia, memohon kepadanya supaya menyelamatkan kami, menyembah, memohon kepadanya supaya ia menolong kami dan lain sebagainya. Nah, tetapi para sekutu-sekutu yang mereka klaim sebagai Tuhan, ya, yang diklaim sebagai Tuhan, kemudian mereka jawab, fa'alqau, maka mereka pun melempar atau mereka menyampaikan, ilaihim, kepada mereka. Nah, jadi mereka yang pertama itu para apa? Sekutu-sekutu. Ilaihim, mereka yang kedua itu adalah para penyembahnya. Nah, jadi patung-patung, gampangnya begitulah ya. Patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan di dunia itu, kelak mereka di akhirat akan menjawab, menyangkal dan membantah pernyataan para pemujanya. Al-qaula, perkataan. Fa'alqau, maka mereka menyampaikan ilaihim, kepada para penyembahnya, menyampaikan atau melemparkan al-qaul, pernyataan. Apa kata mereka? Innakum lakadzibun, innakum, sesungguhnya kalian, innakum, sesungguhnya kalian, lakadzibun, sungguh para pendusta. Nah, dustanya kepada siapa? Satu, dusta kepada Allah. Karena apa? Mereka tidak mau beriman dan menyembah kepada Allah, berarti mereka mendustakan Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, dusta kepada siapa? Ya kepada para sekutu-sekutu Allah itu. Kenapa kok mereka disebut mendustakan berhala itu? Karena apa? Karena pada hakikatnya, pada hakikatnya
berhala itu bukan Tuhan. Ketika mereka mengatakan mereka adalah Tuhan, itu berarti sudah apa? Mereka ada dusta. Cuman dustanya kepada Allah itu dilakukan di mana? Di dunia mereka. Mereka dusta kepada Allah itu di dunia. Mengapa kok berani? Ya karena tidak tahu atau belum tahu, belum melihat apanya? Dampaknya, akibatnya. Mereka berani dusta kepada Allah. Jadi orang berani menentang kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, ya karena mereka belum tahu bagaimana akibatnya. Berani berbuat zalim karena tidak tahu, belum melihat. Nah, kalau yang tahu sih banyak. Orang-orang yang sebetulnya orang-orang yang punya orang-orang Islam, katakan orang Islam, kan tahu kalau menyembah, memuja selain Allah itu pasti dosa itu. Tapi karena kuatnya syahwat, kuatnya keinginan dunia, kemudian dia menepiskan keyakinan itu, yang akhirnya kemudian dia menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Umpama orang mencari pesugihan gitu, ya, mencari pesugihan, istilahnya itu apa Bu, ngaji sugih gitu ya, ngaji sugih gitu ya. Nah, dengan ya mencari pesugihan, bukan mencari sugihan ya kan. Kalau mencari sugihan gampang ya, tinggal jalan saja. Pesugihan itu berarti kan sesuatu yang dianggap bisa menjadi sarana menjadi apa, orang kaya gitu. Itu kan, nah kita bisa banyaklah melihat testimoni itu di media sosial itu, di YouTube, di apa itu, orang-orang yang bekerja sama dengan apa? Dengan jin itu. Ya. Nah, macam-macam itu bentuknya ya. Nah, dan kemudian rela memenuhi apa yang menjadi keinginan apa? Nah, keinginan jin-jin itu. Padahal tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Nah, kenapa kau melakukan itu? Walaupun dia tahu, karena ya tadi kuatnya syahwat terhadap dunia menjadikan ya keyakinannya itu kalah atau tertutup, ya, keimanan kepada Allah itu tertutup. Tapi kelak nanti ketika sudah di akhirat, nah ya, mereka akan menyatakan dengan sukarela bahwa yang Tuhan itu bukan babi ngepet, itu bukan. Mereka pasti akan mengatakan ini bukan apa? Bukan. Mereka hanya menjadi Tuhan saya di dunia. Syurakauna alladzina kunna natu'minu. Dulu kami memujanya kepada dia. Maksudnya apa? Dulu kami memuja kepada dia dengan harapan dialah yang akan menjadi penyelamat. Tapi faktanya hari ini justru kami bareng malah itu kan. Lu malah mlebu neraka bareng itu kan. Nah, maka kemudian memang dasar kalian orang apa? Kadzibun, kalian memang apa? Pendusta. Ya. Nah, dulu kamu menganggap kami sebagai Tuhan. Lah sekarang ya malah kamu menyebut yang Rabb kamu itu siapa? Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Allah. Kemudian ya, setelah mereka menyadari bahwa sekutu-sekutu mereka itu hanya mereka yakini di dunia, dan ketika di akhirat mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun, wa alqau. Nah, kemudian mereka menyampaikan ucapan, pernyataan. Kalau yang pertama kepada para sekutu-sekutu, yang kedua mereka menyampaikan ilallah, kepada Allah. Wa alqau, dan menyampaikan pernyataan, ucapan ilallah, kepada Allah.
Yauma idzin, pada hari itu, assalam, menyampaikan assalam. Salam di situ maksudnya kepasrahan. Nah, maksudnya ya wislah pasrah apa? Bongkokan. Nah, lalu orang bisa ngapa-ngapa itu sudah tidak bisa. Karena apa? Ya, jadi karena Al-Qurtubi menjelaskan istaslamal abidu wal ma'bud waqadu lihikamihi fihim lihukmihi fihim. Artinya apa? Orang-orang musyrik, ya, baik mereka yang menyembah ataupun yang disembah, pada saat itu pasrah. Kenapa? Karena memang di akhirat itu bukan fase ikhtiar. Fase ikhtiar itu fase orang bisa berusaha gitu loh. Bisa menggunakan kekuatan pikirnya untuk berpikir, memilih gitu. Bisa menggunakan tenaganya untuk berbuat baik mungkin menentang atau melawan. Ya kalau di sana sudah tidak ada. Jadi istislam sudah maksudnya. Jadi kalau mau melihat semua manusia itu Islam, ya cara gampangnya Islam itu artinya apa? Pasrah. Nah, semua manusia itu baik dari apa? Kalangan muslim, ahli kitab, orang musyrik, orang kafir, apapun, mereka betul-betul Islam, ya nanti di mana? Di akhirat. Islam itu artinya apa? Pasrah. Sudah tidak punya pilihan. Pasrahnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, cuman Pak, kalau orang Islam nanti pasrahnya kepada Allah karena Allah bimbing mereka ke dalam surga. Nah, kalau orang-orang kafir, nah mlebu ya wis. Nah ya, nggih. Kok masuk neraka ya? Nggih. Pokoknya istislamnya di situ, Bu. Enggak perlu dieret-eret itu, ya. Enggak perlu dieret-eret. Ya, kalau dalam ayat lain disebutkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqo. Siko itu dari kata sako yasuku, itu giring. Ya, sako yasuku. Wasiko udah digiring. Jadi mana? Itu kan digiring kan? Maju. Orang mana sing wani balik ya? Nyong moh lah nangkana rekasa. Kenapa? Ya itulah ya assalam di situ. Jadi kerelaan manusia untuk melaksanakan perintah Allah secara apa ya? Secara keseluruhan, tidak melihat apapun latar belakang agamanya, itu nanti ya di akhirat. Ya. Nah, digiring wis pokoknya manut lah. Manut. Nggih, wa dhalla, dan kenapa kok mereka seperti itu ya? Ya, di dalam neraka mereka pasrah meskipun di sana mereka akan menderita. Wa dhalla, dan sesat anhum, dari mereka makanu yaftarun, apa-apa kanu yang dahulu mereka yaftarun, mengada-ada. Maksudnya sesat di sini aizala, maksudnya hilang, ya. Nah, apa yang mereka ada-ada, yaitu tipu daya syaitan bahwa para sesembahan-sesembahan mereka itu kelak akan bisa memberikan apa? Keselamatan. Ya, mereka akan memberikan syafaat. Kanu yu'amiluna min syafaati aliyatihim. Setan-setan itulah yang membisikkan
ke dalam hati orang-orang yang menyembah selain Allah dengan anggapan sekutu-sekutu mereka